Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Kiai Haji Muhammad Idris Zainuddin dan Ibu Hajah Muhimmah Falasifah. Yang terhormat kepada Bapak Hanifuddin dan Ibu Khairatul sebagai pencetus metode Hanifidah. Yang terhormat kepada Bapak Mustahik yakni Ustadz Ahmad Hibani. Tak lupa kepada ayah ibu di rumah, semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah. Dan tak lupa kepada teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Di sini nama saya Harisatun Nisa dari kelas 6 Madrasah Dunia. Saya akan menjelaskan materi aswaja atau NU-an. NU atau Nahdlatul Ulama. NU atau Nahdlatul Ulama itu merupakan sebuah organisasi Islam yang berada di Indonesia. NU didirikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Wahab Hasbullah, dan Kiai Haji Bisri Syansuri. NU didirikan pada tanggal 16 Rajab 1344 Hijriah yang bertepatan pada tanggal 31 Januari 1926. Selanjutnya, poin yang kedua yakni logo dari NU atau Nahdlatul Ulama. Pengambilan logo NU itu berdasarkan hasil istikharahnya Kiai Ridwan. Jadi sebelumnya Kiai Ridwan itu telah mencoba membuat logo, tapi tidak ada yang sesuai di hatinya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Jadi Kiai Ridwan itu melakukan istikharah beberapa kali sampai akhirnya beliau itu bermimpi, yang di dalam mimpinya itu beliau memimpikan sebuah jagat yang dikelilingi oleh 9 bintang. Setelah bermimpi tersebut, beliau melukisnya dan menunjukkannya kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Setelah ditujukan kepada Kiai Haji Asy'ari, Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengutusnya untuk mentasih kepada Kiai Nawawi Sidogiri. Ya, di dalam logo Nahdlatul Ulama itu semuanya memiliki makna. Jadi logonya Nahdlatul Ulama itu kan ada banyak ya, ada gambar bumi, ada peta Indonesia, ada bintang. Jadi semuanya itu memiliki makna tersendiri. Yang pertama ada ini, bola dunia. Bola dunia itu menggambarkan kalau manusia itu bertempat tinggal di dunia. Selanjutnya ada gambar tali tambang yang menunjukkan tali persaudaraan antar sesama manusia. Selanjutnya yang ketiga itu ada simbol ikatan yang diartikan sebagai hubungan manusia kepada Allah atau kepada Tuhannya. Yang keempat ada peta Indonesia, yang berarti kalau Nahdlatul Ulama itu berada di Indonesia dan berjuang di Indonesia. Lalu ada gambar bintang. Jadi di dalam Nahdlatul Ulama di dalam logo Nahdlatul Ulama itu ada 9 bintang yang perinciannya sebagai berikut. Jadi bintang yang paling besar sendiri itu menunjukkan Nabi Muhammad. Terus 4 bintang selanjutnya itu menunjukkan para sahabat Nabi yang ada 4, yakni Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. 4 bintang lagi itu menunjukkan para mazhab yang ada 4, yaitu Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Maliki. Selanjutnya dalam logo itu ada tulisan Arab Nahdlatul Ulama.
yang artinya kebangkitan para ulama. Yang terakhir, di dalam Nahdlatul Ulama itu berwarna hijau. Kenapa kok warna hijau? Karena warna hijau itu warna yang paling disukai oleh Nabi. Lanjut, poin selanjutnya itu ada Banom Nahdlatul Ulama. Apa sih Banom itu? Banom itu singkatan dari Badan Otonom Nahdlatul Ulama yang terdiri dari pengertiannya Banom itu nama organisasi yang didirikan oleh NU sesuai dengan usia. Banom NU itu ada 6. Yang pertama ada Muslimat Nahdlatul Ulama. Muslimat Nahdlatul Ulama itu merupakan organisasi yang anggotanya perempuan. Nahdlatul Ulama yang didirikan pada tanggal 29 Maret 1946. Itu Muslimat NU. Yang kedua ada Fatayat NU. Fatayat NU itu anggotanya sama juga perempuan muda Nahdlatul Ulama yang berusia maksimal 40 tahun. Yang ketiga ada Gerakan Pemuda atau GP Ansor, biasanya disebut GP Ansor. Itu anggotanya adalah laki-laki muda NU yang berusia maksimal 40 tahun. Selanjutnya yang keempat ada IPNU atau Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Itu anggotanya adalah pelajar atau santri putra yang berusia maksimal 27 tahun. Terus yang kelima ada IPPNU, yakni Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama, yang anggotanya adalah pelajar atau santri putri Nahdlatul Ulama yang berusia maksimal 27 tahun. Yang terakhir ada PMI. PMI itu singkatan dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Jadi PMI itu sebuah organisasi yang didirikan oleh Nahdlatul Ulama yang berada di sebuah kampus-kampus. Soalnya kan ini khusus untuk mahasiswa. Jadi biasanya di kampus-kampus itu ada banyak mahasiswa yang ikut organisasi PMI. Poin yang terakhir saya akan menjelaskan tingkatan organisasi yang ada di NU ya. Yang paling atas sendiri ada pengurus besar Nahdlatul Ulama. Pengurus besar ini berada di tingkatan nasional, misalnya di Indonesia itu namanya PBNU. Jadi tingkatannya nasional. Yang kedua ada PWNU atau pengurus wilayah Nahdlatul Ulama. Ini berada di tingkat provinsi. Contohnya di Provinsi Jawa Timur itu memiliki organisasi sendiri se-Jawa Timur. Yang ketiga ada PCNU atau pengurus cabang Nahdlatul Ulama. Ini berada di tingkat kabupaten atau kota, misalnya di kota Jombang. Terus yang keempat ada MWCNU atau Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama. Ini kepengurusan yang berada di tingkat kecamatan. Yang kelima ada PRNU atau pengurus ranting Nahdlatul Ulama. Nah, kepengurusan ini berada di tingkat desa atau kelurahan. Yang keenam ada PARNU atau pengurus anak ranting Nahdlatul Ulama yang berada di sebuah kelompok, sebuah masjid itu di desa. Itu namanya PARNU. Yang terakhir PCINU atau pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama. Kenapa kok disebut istimewa? Karena ia berada di luar Indonesia. Jadi organisasi NU ini sebenarnya tidak hanya ada di Indonesia, juga berada di luar Indonesia. Nah, itu dinamakan PCINU. Sudah sekian yang dapat saya jelaskan dari poin-poin penting yang harus kita ketahui seputar materi Aswaja atau PNU-an. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.